warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iji. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Iji. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Iji dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Iji yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini nanti Bu Iji dapat bercerita. Kita akan ngobrol santai saja. Pada kegiatan praobservasi ini, saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Iji dalam melaksanakan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan pada saat tahap observasi. Nah, apa yang Bu Iji harapkan dari obrolan kita pagi ini? Saya harapkan setelah ini saya dapat saling bertukar pikiran dengan Bu Rizka maupun sebaliknya. Saya juga mengharapkan saran dari Bu Rizka untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya bisa lebih baik lagi. Oke Bu, jadi nanti kita sharing ya Bu. Semoga saya bisa membantu dan Bu Iji juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi ini. Nah, kalau boleh tahu nanti Bu Iji akan mengajar mata pelajaran apa? Pada hari ini saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bu Iji mengambil materi apa? Membedakan alat komunikasi tradisional dan modern. Oke, jadi Bahasa Indonesia materi membedakan alat komunikasi tradisional dan modern. Tujuan pembelajaran yang telah Bu Iji susun apa? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui tayangan video siswa dapat menjelaskan tujuan dan manfaat penggunaan alat komunikasi dengan baik. Kemudian melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengelompokkan alat komunikasi tradisional dan modern. Kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bu Iji lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu antara lain menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran. Selain itu saya juga sudah membuat evaluasi serta rubrik penilaian. Jadi sudah lengkap sekali ya Bu. Bu Iji telah merencanakan dan menyiapkan berbagai hal terkait pembelajaran nanti. Selain itu kira-kira adakah hal lain yang telah Ibu lakukan? Saya telah mengidentifikasi kemampuan belajar siswa dan saya ada siswa yang mudah menerima mata pelajaran dan juga ada yang sebaliknya. Ada yang cepat selesai mengerjakan tugas, ada juga yang lama. Di sini soal yang saya buat juga berbeda berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Berarti Bu Iji telah mengidentifikasi kesiapan belajar siswa. Kemudian seperti apa nanti gambaran pembelajaran yang akan Bu Iji lakukan? Saya akan memfasilitasi siswa untuk memahami materi dengan gambar, video, maupun dengan benda konkret. Hal ini saya lakukan karena tingkat pemahaman siswa berbeda-beda. Saya juga akan membagi siswa ke dalam kelompok secara heterogen. Siswa akan berdiskusi dalam kelompok, kemudian menyampaikan hasil diskusi. Setelah itu saya akan membagikan soal. Siswa mempunyai tingkat kemampuan yang tinggi akan saya beri soal yang lebih menarik. Berarti Bu Iji telah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu telah merancang pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Nah, terkait dengan kompetensi, kira-kira area pengembangan apa yang akan Bu Iji tingkatkan? Di sini saya ingin mengembangkan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Bagaimana agar siswa aktif dalam pembelajaran, kemudian mengenai pengelolaan kelas, bagaimana agar siswa itu fokus pada pembelajaran, tidak ngobrol sendiri, dan juga terkait pembelajaran yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau belum. Kemudian strategi seperti apa yang telah Ibu siapkan untuk melaksanakan kegiatan ini? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya telah menyusun RPP. Saya juga telah menyiapkan media pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya bagi siswa ke dalam kelompok heterogen agar siswa juga bisa
bersosialisasi, dan bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian siswa menyampaikan hasil diskusi untuk melatih rasa percaya diri, juga saling menghargai pendapat teman. Baik, terima kasih Bu. Semoga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah Ibu susun dan tentunya sesuai dengan apa yang telah Ibu harapkan. Terima kasih Bu Rizka. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini?
Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Alat komunikasi modern. Alat komunikasi. Tepuk tangan buat Mbak Pipin. Kita kemarin sudah belajar tentang alat komunikasi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang macam-macam alat komunikasi. Nanti diharapkan anak-anak dapat mengetahui tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, dari alat komunikasi tradisional sampai ke modern. Nah, nanti kegiatannya yaitu kita akan mengamati sebuah video. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya. Selama kegiatan pembelajaran, nanti guru akan menilai sikap jujur dan percaya diri kalian. Nah, agar semangat kita semakin membara, ayo kita melakukan tepuk semangat. Yuk semuanya berdiri. Tepuk semangat. 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 Ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Boleh duduk kembali. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Ada gambar apa itu anak-anak? Yang pertama itu apa? Kentongan. Terus speaker. Nah, terus yang selanjutnya di bawahnya itu ada apa? Terus? Nah, itu ada aplikasi WhatsApp ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada gambar ini? Ada yang tahu? Ini contoh alat apa? Ada yang tahu? Nah, betul, alat komunikasi. Nah, kentongan itu termasuk alat komunikasi zaman sekarang atau zaman dahulu? Nah, betul. Kentongan itu termasuk alat komunikasi zaman dahulu. Nah, yang sekarang berubah menjadi apa itu? Nah, speaker. Pada zaman dahulu berarti orang-orang berkomunikasi lewat kentongan. Kalau ada maling diketuk, maling gitu ya. Terus kalau sekarang ada pengumuman apapun, kita menggunakan apa? Betul, speaker. Terus yang bawah itu ada apa? Itu termasuk komunikasi zaman sekarang apa zaman dulu? Zaman dulu ya. Dulu kita kalau mau memberi kabar kepada orang lain pasti lewat surat. Terus sekarang lebih mudah dengan menggunakan pakai HP dengan aplikasi WhatsApp. Betul sekali. Nah, dari gambar tadi itu menunjukkan bahwa teknologi komunikasi itu selalu berkembang. Kenapa harus berkembang? Ada yang tahu? Nah, betul sekali Fikri. Agar kita semakin mudah, semakin cepat dalam berkomunikasi. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 7 subtema 3. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian, subscribe dan nyalakan loncengnya
videonya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat aku selalu upload video baru. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Dan manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Kemudian kini kita itu dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Dan komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Sekarang, apakah Nana tahu bagaimana sejarah dari komunikasi? Yuk kita cari tahu bersama ya. Pada mulanya, komunikasi dilakukan dengan tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Seiring kebutuhan penyampaian komunikasi, ada berbagai macam cara. Pada zaman dahulu, asap digunakan sebagai penyampai pesan pada suku India dan Indonesia digunakan sebagai petanda bahaya. Kemudian, surat digunakan sebagai penyampai pesan tertulis. Daun lontar itu digunakan sebelum adanya kertas. Dan saat mesin cetak sudah ditemukan, penyampaian komunikasi berkembang menjadi ke surat kabar atau koran, lalu berkembang lagi menjadi radio, kemudian ke televisi, dan sekarang ada internet. Manusia bertukar informasi dengan berbagai jejaring sosial, ada WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah macam-macam alat komunikasi yang dibedakan menjadi alat komunikasi tradisional dan modern. Yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, gong, lonceng, keturunan, asap, dan burung merpati. Dan alat komunikasi modern diantaranya simalan atau alat dokumen, kemudian ponsel, komputer, televisi, dan radio. Sekarang kita bahas tentang sejarah penggunaan telepon ya. Telepon itu digunakan untuk menyampaikan pesan. Telegraf dan surat itu sudah dikenal sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Karena itu, mendorong adanya penemuan telepon. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang pada uji coba pertamanya daya jangkaunya sejauh 8 mil. Selanjutnya, sekarang ada satelit telepon dengan daya jangkau semakin luas dan komunikasi dapat dilakukan antar negara. Kemudian kita akan membahas tentang alat komunikasi tulisan. Pada zaman dahulu, surat itu ditulis pada daun lontar. Dan kemudian berkembang, surat ditulis pada kertas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Dan sampainya surat. Nah, sudah ya. Tadi kita sudah menyaksikan video. Tentang apa tadi anak-anak? Alat komunikasi. Apa saja alat komunikasi? Ada berapa macam? Tadi ada 2 macam. Apa dan apa? Nah, modern dan tradisional. Kalau tradisional berarti digunakan pada zaman dahulu. Kalau yang modern digunakan di zaman sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke mengerjakan LKPD. Nah, nanti berkelompok dengan satu bangkunya ya. Berkelompok mengerjakan LKPD. Yuk kita mulai. Yuk, dibuka buku tugasnya.
Baca yang keras. Alat komunikasi tradisional, daun lontar, gong, lonceng. Alat komunikasi modern, telepon, telegraf, internet. Nah, perhatikan. Dari yang Mbak Nasfa dan Abdel kerjakan itu yang termasuk tradisional itu daun lontar, gong, dan lonceng. Benar atau salah? Benar ya. Terus yang kedua, alat komunikasi modernnya ada telepon, telegraf, dan internet. Benar atau salah? Benar ya. Nah, tepuk tangan untuk Nasfa dan Adel. Boleh duduk kembali. Nah, yang selanjutnya siapa yang maju? Yuk, maju. Siapa? Guru tunjuk aja ya, kalau tidak ada ya. Ayo kelompoknya Habib dan Ozil maju. Lewat sini. Sini, sama. Baca salah satu. Lonceng, kentongan, daun lontar, surat. Nah, di sini yang alat tradisional, alat komunikasi tradisional itu lonceng, kentongan, daun lontar, dan surat. Benar atau salah? Nah, yang selanjutnya, yang modern. Alat komunikasi. Alat komunikasi modern, speaker, ponsel, plasma, telegraf. Yang alat komunikasi modern itu ada speaker, ponsel, WhatsApp, dan telegraf. Benar atau salah? Benar ya. Nah, ada yang lain yang berbeda dari pendapat dua teman kalian ini? Ada yang berbeda? Atau mau menambahkan? Kira-kira apa yang belum disebutkan? Ada? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk Habib dan Ozil. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sudah belajar apa kita hari ini? Alat komunikasi. Suaranya yang keras. Nah, kita tadi sudah belajar tentang alat komunikasi. Ada berapa macam jenis alat komunikasi? Dua macam. Apa yang pertama? Nah, alat komunikasi tradisional. Kemudian yang kedua? Betul. Terus apa saja yang termasuk alat komunikasi tradisional? Daun lontar, gong, lonceng, terus kentongan, nah surat. Kemudian yang termasuk alat komunikasi modern, speaker, apa? Telepon atau ponsel, terus telegraf, komputer, jaringan internet, terus aplikasi WhatsApp. Nah, tadi kita sudah belajar tentang alat komunikasi. Nah, alat komunikasi itu selalu berkembang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Nah, perkembangan ini bertujuan agar manusia semakin mudah dan cepat dalam melakukan komunikasi. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pagi hari ini? Senang apa susah? Senang. Senang ya?
115. Sudah selesai? Nah, sudah ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Siapa yang mau memimpin? Siapa? Maisha, ayo maju. Satu, dua, tiga. Terima kasih Mbak Masya. Nah, selanjutnya kita tutup dengan berdoa. Ayo Mas Arsil berdoa. Untuk saya berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Selamat siang Lisa. Di sini saya akan menyampaikan percakapan terkait dengan apa yang telah dilaksanakan kemarin ya terkait topik pembelajaran yang telah saya observasi. Wiji apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, saya berharap kita jadi saling berbagi. Saya harap nanti kita bisa memberi masukan apa yang kurang, apa yang perlu saya tambahkan. Jadi, saya
Yoga, dan Wong karena anak-anak juga terlihat antusias saat pembelajaran. Saya tadi juga melihatnya seperti itu. Ini saya mau menyampaikan hasil observasi pembelajaran di kelas, yaitu dari aspek dan strategi pengembangan. Saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan gambar, video, dan juga teks bacaan ya. Kemudian siswa juga sudah terlibat aktif dalam proses diskusi maupun tanya jawab di kelas. Tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan di awal, dan saya lihat pengelolaan kelasnya juga sudah baik. Secara keseluruhan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa dan juga sesuai dengan langkah-langkah dari RPP yang telah dibuat. Sudah berusaha dengan baik mengelola kelas dan juga siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ya. Kira-kira apakah tujuan pembelajarannya menurut Ibu sudah tercapai apa belum? Menurut saya pembelajarannya sudah saya laksanakan kemarin sudah mencapai tujuan yang saya harapkan, yaitu dapat dilihat dari rata-rata nilai dari siswa yang sudah mengerjakan soal itu sudah dicapai. Sesuai harapan ya Bu, berarti terkait pembelajaran itu apa kiranya yang masih kurang atau butuh perbaikan? Yang saya rasa sudah baik itu pembelajaran kontekstual telah saya lakukan sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Selain itu, siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran dan motivasi belajar siswa pun meningkat. Hal ini juga terlihat dari hasil pekerjaan yang menunjukkan nilai Itu yang sudah baik. Kiranya apa yang kedepannya itu masih perlu perbaikan dari pembelajaran Ibu kemarin? Hal apa yang kiranya masih kurang dan kedepannya itu harus diperbaiki? Dari pembelajaran kemarin, menurut saya beberapa siswa ada yang masih kurang fokus dalam pembelajaran, sehingga saya merasa masih kurang dalam pengkondisian siswa. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan masih kurang optimal ya Bu. Semoga saya bisa memperbaikinya dalam pembelajaran. Ini kan baru awal-awal mungkin ya Bu. Strategi apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan itu? Tentu saja saya masih perlu belajar lebih baik lagi. Saya akan juga mengikuti kegiatan pelatihan, kemudian juga sharing dengan teman sejawat maupun kepala sekolah. Siapa tahu saya dapat pencerahan sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kehidupan. Saya akan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Tentunya bisa juga yang diperhatikan itu ya Bu, di sana kan juga ada tentang apa namanya yang bisa mengembangkan profesi kita, website, guru belajar dan berbagi gitu ya. Kira-kira dari yang ingin Ibu laksanakan tadi, kapan Ibu akan melakukan? Pastinya saya ingin melaksanakan dan secepatnya ya Bu. Mungkin bisa besok atau minggu depan. Kira-kira siapa yang bisa mendukung atau berperan dalam kegiatan Ya pastinya saya butuh dukungan dari rekan-rekan dari sekolah, kemudian kepala sekolah. Tentunya saya sendiri perlu masukan terkait dengan apa yang telah saya laksanakan sehingga kedepannya dapat lebih baik. Semangat ya Bu, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu atas waktunya.